tiga pilar juga termasuknya. Pilar dakwah itu ya kampus, pesantren sama masjid, ini yang digaungkan. Nah, ini menjadi kenapa memilih masjid itu untuk menjadi sentra penyalurannya gitu. Masya Allah. Ternyata guru-guru ngaji yang udah mereka tuh nggak mikir nanti makan dari mana, dapat apa gitu kan, nggak, bahkan malah dikeluarkan gitu kan. Ini banyak sekali yang seperti itu gitu kan. Tidak bisa makan, tidak ada beras. Nah, kalau menurut Ustadz Benny gimana supaya pengelolaan dana di masjid atau infak yang ada di masjid itu bisa tersalurkan dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cermat Cerita Masjid. Tempatnya kita ngobrol santai seputar dunia kemasjidan dan bagaimana masjid kembali sebagai peradaban umat. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah dibersamai oleh Ustadz Benny. Ya, Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Beliau menyempatkan waktunya dari Lembaga Amil Zakat Nasional atas Dewan Dakwah Lampung ke sentra masjid untuk sharing nih kita terkait salah satu pilar dalam kemakmuran masjid, yaitu pilar Baitul Mal. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, kami bersyukur nih di sentra masjid ini Allah pertemukan dengan penggerak-penggerak dakwah. Hari ini bersama penggerak dakwah sosial yang mana ilmu-ilmu terkait Baitul Mal atau pengelolaan penyaluran Ziswaf ini sangat dibutuhkan di masyarakat dan juga terutama para pengurus masjid nih. Mungkin gimana Ustadz perjalanannya ke sentra masjid? Terasa dekat atau jauh ini, Ustadz? Iya, alhamdulillah dekat lah. Dekat, karena ya? Udah lumayan familiar ke sini. Kita tetangga sebenarnya, Ustadz ya? Iya, tetangga masih. Insyaallah. Beda kecamatan aja ya kayaknya ya. Iya. Beda kecamatan aja. Boleh Ustadz perkenalan terlebih dahulu, Ustadz Benny, alamatnya, amanahnya sekarang sebagai apa, dan sudah berapa lama berkhidmat di Lasnas Dewan Dakwah Lampung? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Benny Afifuddin. Alamat sekarang tinggal di Sumur Putri, Teluk Betung Selatan ya. Yes. Untuk di Dewan Dakwah masuk akhir Desember. Desember akhir 2018. Kalau sekarang berarti udah hampir 7 tahun. Kebetulan bidang saya bidang pendistribusian dan pendayagunaan atau penyaluran zakat lah, lebih enaknya gitu. Masya Allah. Jadi fokusnya kepada penyaluran saja, distribusi. Iya, penyaluran dana zakat infak sedekah. Oke, Masya Allah. Berarti apa nih Ustadz yang jadi latar belakang lah Ustadz terjun di lembaga zakat dan dakwah ini, khususnya di Lasnas Dewan Dakwah Lampung ini? Ada cerita khususnya, Ustadz? Sebenarnya sih karena memang lingkungan dari kuliah tuh memang aktif di bidang kesosialan, masuk relawan waktu itu, dan kemudian memang tinggal di masjid jadi marbot dulu. Nah, dan sering lihat realitas orang-orang, mohon maaf ya, mustahik gitu kan, yang perlu dibantu, tapi melihat kondisi kita juga waktu itu masih perlu dibantu gitu kan. Mikir nih gimana caranya kita bisa bantu orang ya walaupun kita dalam kondisi keterbatasan. Nah, maka mungkin ya salah satunya gabung dulu ke relawan, dan kemudian alhamdulillah lulus itu kita nggak ngelamar kerja, dipanggil malahan. Mau kerja nggak gitu kan, karena memang sudah aktif di situ. Ya udah lah, mau, karena memang senang lah. Karena ngelihat senyum orang lain tuh ketika kita melakukan kebaikan tuh, wah, itu nikmatnya luar biasa gitu. Berarti memang dari mahasiswa udah aktif di kegiatan-kegiatan sosial saat ya? Ya, alhamdulillah. Di awal memang sudah di posisi sekarang, apa posisi distribusi atau sempat di posisi lain saat? Kalau dari awal sih memang posisi pendistribusian, penyaluran, tapi waktu itu kita di staff. Di staff. Nah, memang senior waktu itu memang pas kita lulus, beliau pas mundur karena memang lagi bangun usaha waktu itu. Masya Allah. Itu. Berarti fokusnya penyaluran tadi Ustadz ya? Ya. Saya kenal juga salah satu Ustadz Risman ya. Kalau beliau di
Penggalangan Kalau dana. ya penghimpunan. Penghimpunan dana, fundraising Ustaz ya. Fundraising. Oke, Masya Allah. Nah ini Ustaz, karena kita berbicara seputar kemajitan, ini menarik juga nih di Lastas Dewan Dakwah Lampung. Kalau teman-teman pernah membaca berita atau melihat di sosial media Instagramnya, mungkin masjid ini sering jadi titik program nih di Lastas Dewan Dakwah Lampung. Misalnya ada penyaluran Al-Quran, tebal Quran Ustaz ya. Ada juga pembangunan sumur bor, hingga untuk guru ngaji. Juga ada kalau Ramadan itu program iktikaf, dan itu basisnya di masjid gitu Ustaz. Yatim, duafa ya kita juga. Menurut Ustaz kenapa nih Ustaz masjid ini menjadi pusat penyelenggaraan program di Lasnas Dewan Dakwah? Ya kalau kita menelisik ke sejarah dulu kan memang Rasulullah memang berbasisnya ke masjid ya. Pembangunan peradaban itu ke masjid. Dan kemudian kalau secara logika di mana ada satu desa, di situ pasti ada satu masjid, minimalnya gitu kan. Dan masjid itu menjadi titik yang paling menonjol gitu kan, paling mudah untuk dicari. Jadi siar dakwahnya lebih kena gitu kan. Dan memang masjid itu kan memang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini harapannya kan tujuan lembaga zakat sendiri itu nggak lepas daripada menjaga akidah dan mendekatkan diri kepada Allah itu kan. Makanya kita ingin kemudian kalau di Dewan Dakwah itu ada 3 pilar juga termasuknya. Pilar dakwah itu ya kampus, pesantren sama masjid, ini yang digaungkan. Nah, ini menjadi kenapa memilih masjid itu untuk menjadi sentra penyalurannya gitu. Masya Allah. Berarti tadi Ustaz ya, memang dalam sejarahnya tadi sudah Ustaz ceritakan masjid sebagai pusat segala aktivitas Ustaz ya. Dari baik itu sosial, dakwah, tarbiyah, dan bahkan muamalah Ustaz ya. Baitul muamalah mungkin setelah kalau di sejarahnya yang pernah disampaikan oleh Ustaz Mbah Ton itu pertama Rasulullah bangun masjid, kemudian beliau Rasulullah itu membangun pasar ya setelah masjid buka. Jadi bukan berarti masjid bukan tempat bertransaksi, tapi di pasarnya gitu Ustaz ya. Oke, Masya Allah. Ini kembali lagi ke topik kita tadi, menarik nih terkait pendistribusian, penyaluran program-program Ustaz ya, bantuan ke masjid di daerah pelosok Ustaz. Nah, boleh diceritain nggak Ustaz, apa nih Ustaz tantangan terbesarnya ketika penyaluran ke masjid-masjid yang khususnya bisa dibilang masjid pedalaman lah atau pelosok gitu Ustaz? Ya kalau ke pelosok itu memang tantangannya pertama jaraknya ya, jauh. Kalau terakhir kemarin saya nyalurin ke Mesuji itu Mulyasari, kecamatannya Mesuji. Kalau dari pasar Simpang Pematang itu kemarin pas momen kurban nih ya, masih 85 kilo ternyata. Masya Allah. Dan qadarullah belum nyampe setengah jalan, alhamdulillah waktu kemarin tuh dipinjemin mobil sama teman tuh, bawa aja daripada antum ini, karena kan waktu itu saya bawa beras untuk pondok pesantren, kemudian santunan guru ngaji, Iqra Al-Quran, sama hewan kurban itu kan. Untuk kebaikan silahkan bawa aja. Nah, qadarullah sampai tengah jalan mobilnya mogok. Dan di waktu itu pas ya Idul Adha mau sholat tuh kan hari Jumat ya kemarin ya. Ya hari Jumat tuh. Saya hubungin panitia, Pak mohon maaf nih mobil kami mogok. Saya kayaknya nggak bisa lanjut perjalanan nih gitu kan. Gimana, ada solusi nggak? Kata beliau, ya udah saya langsung berangkat jam 6:30 tuh. Waktunya mau sholat tuh kan. Ternyata sampai lokasi sampai jam 8:30. Perjalanan dari lokasi dia ke sini ke jemput saya itu udah dari Mesuji juga. Itu 2 jam ternyata. Jadi dan jalannya bukan jalan yang halus. Jalan kita lewat dalam-dalam tuh, lewat kebun-kebun. Nah, tanah. Aduh, Masya Allah itu 2 jam itu pulang pergi berarti 4 jam tuh. Ini memang pertama memang jaraknya yang jauh, kemudian aksesnya ya terbatas, dan memang terkadang juga di titik-titik itu ya walaupun kita udah koordinasi ya kadang masih ada miss dengan masyarakatnya atau apa. Ya itu tantangannya.
Dan apalagi dengan kondisi masyarakat yang memang kalau pas daerahnya kebetulan dia mustahiknya banyak tuh, nah itu barang yang dibawa sedikit yang butuh banyak. ini yang terkadang ya Allah gitu kan, seandainya saja gitu kan bawa lebih banyak, mungkin keberkahan akan lebih banyak kita berikan di situ gitu kan. Ya itu yang tantangannya sih. Memang kemudian armada untuk penyaluran ini memang masih terbatas kita. Gitu. Oke, Masya Allah, berarti tantangannya lebih pada perjalanannya saat ya di daerah-daerah tadi. Jadi kita masih bahas ini terkait program nih, biar para pemirsa atau penonton sahabat masjid ini tertarik nih sebelum kita membahas terkait bagaimana menghidupkan kembali dakwah sosial ini. Kita spill terlebih dahulu nih program-programnya yang Masya Allah menurutku, dan mungkin teman-teman sepakat juga kalau program Lembaga Zakat khususnya Lasnas Dewan Dakwah Lampung ini sangat bermanfaat saat ya, terutama untuk para mustahik atau penerima zakat, infak, sedekah saat ya. Oke, ada salah satu program yang menurutku yang menjadi ciri khas lah di Dewan Dakwah Lampung, itu ada namanya Dai Pedalaman saat ya. Iya. Nah, gimana peran masjid dalam menunjang program ini, dalam kesuksesan program ini, Sat? Ya, alhamdulillah dari awal berdiri mungkin ya Dewan Dakwah itu memang selalu mengirimkan dai-nya ke pedalaman, bahkan santri-santri kita pun di Dewan Dakwah itu juga kita kirimkan biasanya kalau Ramadan itu untuk kemudian 1 bulan tuh di pedalaman gitu kan. Nah, biasanya kemudian kalau Dewan Dakwah itu punya pengurus Dewan Dakwah Kabupaten. Alhamdulillah mereka aktif membina masjid-masjid, dan masjid biasanya yang bertempatan itu adalah masjid yang memang sudah dibina atau memang potensi untuk dibina. Jadi secara sebelum penempatan untuk dai-dai di pedalaman sudah komunikasi dulu kepada takmir masjidnya. Nanti ini akan dikirim untuk dai. Contoh kemarin di Wonorejo, di Tulang Bawang ya, termasuknya kita kirimkan ke sana. Ada satu masjid yang memang jamaahnya muslimnya tinggal 14. Masya Allah. Itu di Panca Tunggal Jaya kalau nggak salahnya namanya. Dulu kita udah pernah bantu Sumurpur. Kirim ke sana, membina di sana, bantu untuk membina TPA, Ramadan dan lainnya. Ya udah, akhirnya pengurus masjid, kemudian dai-dai kita yang di sana, orang-orang di sana yang peduli akan saudaranya, peduli akan keislaman, mereka patungan. Gimana caranya? Ini nih kita mau dapat cahaya gitu kan. Kalau guru itu kan ibaratkan cahaya ya, cahaya di kegelapan gitu kan. Nih gimana nanti tempat tinggalnya di mana, kemudian nanti makannya gimana, terus nanti kalau mau akomodasi kemana-kemana itu, itu memang kita sudah koordinasi dulu dengan pengurus daerah, dengan masjid, sehingga nanti peran dai itu ketika turun ke masyarakat itu memang bisa benar-benar berdampak. Dan dai yang diturunkan itu bukan hanya untuk sekedar ngisi ceramah, ngisi pengajian, ngisi majelis taklim, tetapi memang yang sudah dibekali skill komunikasi, skill pemberdayaan masyarakat, sehingga nanti turun ke sana bukan hanya secara spiritual, tetapi juga bisa mendekatkan emosional masyarakat itu kepada masjid, mengajak gitu kan. Itu yang dilakukan oleh Dewan Dakwah sebelum dai-dai diturunkan. Ya alhamdulillah banyak alhasil. Kemudian masjid-masjid itu yang dulu jadi ditempati oleh para dai-dai kita sekarang termakmurkan, dan ada juga yang secara guru ngajinya mungkin dibina ekonomi gitu kan. Nah kita bantu juga kambing ya, untuk para guru ngaji. Alhamdulillah sekarang juga di Lampung Tengah guru ngajinya punya kambing, akhirnya udah biar ikhlas aja ngajar. Jadi untuk usaha udah ada sendiri gitu kan. Oke, Masya Allah ya, masjid sebagai pusat tarbiyah Sat ya. Nah ini saya teringat salah satu yang pernah disampaikan oleh Ustadz Kiai Jazir ASP dari Masjid Jogokarian Sat. Beliau menyampaikan sekarang ini kebanyakan itu imam sholat saja, bukan imam masjid katanya. Kalau imam masjid itu kata beliau, dia yang
menjadi tempat jamaah bertanya, menanyakan solusi, dan juga bukan hanya sebagai imam sholat saja, sudah itu pulang gitu, dia membantu masyarakat yang punya masalah-masalah dalam kehidupannya. Jadi beliau benar-benar mendengarkan gitu daripada masalah-masalah dari masyarakat atau jamaah masjid itu sendiri, Ustaz. Jadi menurutku dai pedalaman ini bentuk representasi dari imam masjid yang sebenarnya ini, Ustaz ya. Dulu saya dapat cerita nih sama Ustadz kita yang habis dari pedalaman tuh kan. Iya. Nah, beliau cerita, bukan cuma itu, bukan hanya untuk curhat masalah gitu kan. Tapi dai-dai kita ini kadang yang kita kasih insentif ya. Kadang mereka tuh masyarakat ngadu tuh, gitu, nggak punya beras, nggak punya apa, ya udah akhirnya uang pribadi mereka gitu kan. Ternyata ketika bukan hanya yang dikirim ya, ternyata ketika turun ke pedalaman juga banyak tuh ternyata guru-guru ngaji yang udah mereka tuh nggak mikir nanti makan dari mana, dapat apa gitu kan, nggak, bahkan malah dikeluarkan gitu kan. Ini banyak sekali yang seperti itu gitu kan. Nah ini ketika kita melihat tuh ternyata orang-orang banyak tuh baik di pedalaman tuh yang perlu kita tolong gitu kan. Insya Allah, berarti beliau turut membantu, turut bersedekah juga, Ustaz ya. Iya, bukan hanya tenaga, tapi bukan juga harta dan jiwanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi mereka dai itu kalau misalnya udah punya keluarga tinggal di situ juga, Ustaz? Atau dipilih yang belum berkeluarga, Ustaz? Dai pedalaman ini. Dai kalau yang dari STID, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, biasanya lulus itu 2 tahun, langsung pengabdian ke pedalaman. Oke. Nah, itu wajib tuh. Nah, kalau yang udah nikah ya biasanya diajak juga. Sama gitu. Istri anaknya juga. Sama istri anaknya juga gitu. Ada juga yang kadang istri anaknya ya di sini gitu kan, dai-nya di mana gitu, guys. Berapa lama Ustaz biasanya? Kalau yang STID itu memang biasanya 2 tahun tugas pedalaman. Nah, kalau pengabdian dari pondok yang kita beasiswain biasanya 1 tahun pengabdian. Nah, itu ya bismillah lah gitu. Bismillah, Masya Allah. Ini program yang sangat luar biasa menurutku. Berarti itu tadi salah satu cerita tadi ya dari dai-dai di pedalaman ya, bukan hanya membantu dalam hal rohani ya, tapi juga bahkan harta juga mereka sedekahkan gitu, mereka bantu lewat harta, lewat jiwa, raga. Masya Allah, luar biasa. Dari Ustadz sendiri nih, ada nggak kisah yang paling membekas nih saat Ustadz turun langsung ke lapangan, mungkin entah itu soal masjid atau soal dai tadi atau soal masyarakat penerima zakatnya, Ustadz? Iya, karena memang basis kita penyaluran ke masjid ya, alhamdulillah komunikasi dengan pengurus-pengurus masjid dulu, dan memang enaknya tuh kalau di masjid ya, kita nyalurin di masjid kayak kurban, guru ngaji dan lain-lainnya, karena kan itu ketika di masjid tuh berkumpulnya orang tuh banyak tuh. Nah, sudah komunikasi dengan takmir masjid, mereka bisa memilah-milah tuh. Memilah-milah mana yang layak dan enggak gitu kan. Yang waktu itu ada beberapa kisah yang sangat bekas. Waktu itu pas pengawalan kurban, saya di Lampung Tengah ngirim hewan kurban, 1 sapi itu kemudian kita bagi, dan saya keliling tuh waktu itu, datengin ke rumah-rumah, ketemu 1 nenek-nenek, saya lupa namanya tuh, ya rumahnya geribik kebetulan. Terus kemudian kita kasih daging kurban itu nggak seberapa gitu kan, nggak ada setengah kilo, nggak ada, paling berapa on gitu kan. Tapi sambil nerima itu sambil nangis, cucurin air mata gitu, bilang alhamdulillah nak gitu kan, saya udah bertahun-tahun nggak makan daging gitu kan. Masya Allah. Itu luar biasa gitu kan. Ya Bu, alhamdulillah ini kita kurban dari Dewan Dakwah bawa ke masjid gitu kan. Ya sambil kita ajak nanti sering ke masjid kan, pembinaan di sana. Ya insya Allah gitu kan. Sama takmir masjid ya keliling. Akhirnya kan masyarakat tahu tuh takmir masjidnya juga tuh. Oh ternyata ada tuh masyarakat kita tuh yang udah sekian tahun tuh nggak makan daging tuh ada tuh. Gitu. Ya. Nah saya pernah jadi marbot itu 4 tahun waktu itu, pernah ngerasain tuh. Bahkan ya nggak perlu sebut masjidnya ya.
terkadang nggak kenal dengan masyarakatnya. Ada masyarakatnya yang ngadu ke saya sebagai marbot waktu itu, beras habis, anak sakit gitu kan. Tapi masjid diumumin saldo kas 100 sekian juta gitu kan. Nah, itu kan akhirnya menjadi gap antara masjid, pengurus masjid dengan masyarakat. Kok tega ya gitu kan. Bahkan sampai masih galang untuk renovasi gitu kan. Ada nih tetangga-tetangganya yang nggak bisa makan gitu kan. Nah, itu saya nemuin tuh ibu-ibu tuh, nenek-nenek tuh begitu nangis dia. Dapat daging yang nggak seberapa itu nangis gitu kan. Itu kenikmatan yang paling luar biasa tuh ketika ngeliat dia bisa senyum, dan itu jadi tapi kayak sambil keiris gitu kan. Ya Allah, kok bisa gitu kan. Ada orang yang selama sekian tahun gitu nggak makan, bukan cuma 5-6 tahun ya, tapi dia bilang waktu itu kalau nggak salah sampai 13 tahun tuh nggak pernah makan daging tuh. Tapi sambil nangis tuh. Kalau orang bohong nggak mungkin lah gitu. Saya rasa gitu kan. Dan juga ada pengalaman waktu itu saya ngikutin dai kita di Lampung Utara sama Tulang Bawang. Itu beliau pembinaan tuh, datang ke suatu TPA di sana, di masjid juga ngisi malam itu, ngisi pengajian. Terus nanti sorenya itu beliau ngisi TPA untuk guru-guru ngaji pembinaan itu, harus nginep 2 hari dan jalannya batu-batu geragal gitu kan. Saya sama relawan waktu itu nyobain lah, biarlah Ustadz naik mobil, kita coba ngerasain naik motor gitu kan. Ya pulang dari itu pegel-pegel badan semua gitu kan. Perjalanannya sama juga 2 jam kurang lebih perjalanan. Kalau pulang pergi udah 4 jam gitu kan. Dan harus nginep di sana. Masya Allah, itu perjuangan para dai kita, para guru ngaji itu untuk mensiarkan agama dan juga menguatkan peran masjid ya di masyarakat, sehingga kemudian masyarakat itu lebih dekat ke masjid. Itu sangat luar biasa itu saya rasa gitu. Masya Allah. Menarik tadi di salah satu disampaikan Ustadz. Pertama ada nenek-nenek yang ternyata sudah lama tidak mendapatkan daging kurban Ustadz ya. Iya. Bahkan beliau sampai menangis gitu kan, karena merasa bersyukurnya Ustadz ya, karena mendapatkan daging kurban itu. Dan juga ini yang sering jadi pembahasan kita saat problematika masjid ya. Banyak apa bahasanya, salah kaprah lah terkait pengelolaan dana masjid. Tadi udah disampaikan oleh Ustadz Benny, banyak masjid-masjid di Indonesia mungkin khususnya ya yang tidak kenal dengan jamaahnya, takmirnya tidak kenal dengan jamaahnya, dan jadi pengalokasian atau penyaluran dana masjid, infak itu yang mereka tahu hanya untuk apa? Pembangunan beton dan besi, bukan fungsi dan kontribusi ya, Insya Allah. Nah jadi ini yang mungkin jadi insight ya, mungkin yang bisa dicerahkan kembali oleh Ustadz Benny, gimana sebenarnya dana-dana infak di masjid itu sangat bisa untuk dakwah sosial Ustadz ya, sangat untuk bisa. Membantu para jamaah mungkin yang hari ini tidak bisa makan, tidak ada beras. Nah, kalau menurut Ustadz Benny gimana supaya pengelolaan dana di masjid atau infak yang ada di masjid itu bisa tersalurkan dengan baik. Nah, terutama ini mungkin terkait mindset atau pemahaman takmir masjid, supaya masjid ini bukan hanya uang infak masjid ini bukan hanya untuk pembangunan saja, tapi bisa untuk seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membantu masyarakat atau jamaah gitu. Ya, mungkin ya untuk para takmir masjid mungkin juga ya pasti yang lebih senior juga beliau kan, mungkin pemikirannya kan berbeda gitu kan. Yang saya rasakan ya memang kas infak masjid itu ya itu untuk kemaslahatan semua, bukan cuma untuk bangunan, tetapi juga untuk masyarakat sekitar ya. Masjid itu kan nggak akan bisa rame kalau masyarakatnya pun tidak terpenuhi hak-haknya gitu. Ya, betul. Masyarakat tidak akan bisa ada takliful qulub gitu kan dengan masjid, itu nggak akan dekat ke masjid kalau ternyata masjid juga tidak memberikan kontribusi. Ya jangan sampai masjid itu hanya untuk fasilitas ritual aja gitu kan, nggak ada kegiatan sosialnya sama sekali gitu kan. Ya sholat berjalan gitu kan, pengajian udah, tapi aktivitas kemanusiaan tidak berjalan begitu di sana gitu kan. Sehingga memang yang kita lakukan
ketika program-program kita ini maupun itu program sumur bor, bantuan sumur bor, ya sebisa mungkin kami bilang begini ke setiap bantuan yang kami berikan, kalau sumur bor nih ya ke pengurus masjid yang mengajukan, tapi ada syarat nih. Satu, pengurus masjid, kemudian RT, masyarakat harus mengetahui bahwa ini bantuan dari lembaga kami diberikan, dan kemudian ketika ada kemarau, masyarakat nggak perlu dipungut biaya, ambil di situ. Gratis itu. Gratis. Biarkan mereka ambil saja di situ. Nanti sehingga biar mereka itu dekat ke masjid. Inilah kontribusi gitu kan. Dan ternyata kemarin juga di Lampung Barat ada tuh teman kami ngawal kurban tuh juga. Masjid itu ternyata juga untuk airnya aja itu masih beli ke tetangganya, sehingga dalam 1 bulan tuh habis berapa ratus ribu untuk air itu kemenuhan masjid gitu kan. Nah sehingga kan ini berdampak banget ya untuk masjid sendiri, kemudian belum untuk masyarakatnya. Nah sehingga saya berharapnya sih kemudian dana-dana ini dikelola menjadi dana-dana yang bisa berkembang. Sekarang banyak tuh masjid-masjid yang sangat sukses, Joko Karyan, Masjid Kapal Munzalan, yang baru juga Masjid Afiliator gitu kan. Masjid-masjid jadi sentra, kemudian berkembangnya ekonomi, sentra berpendidikan gitu kan, dibangun TPA, memberikan beasiswa. Tapi dengan syarat nanti mereka datang ke masjid gitu kan. Saya dulu dengar ceritanya Ustadz Salim Afilah ya, malah saya bukan ininya gitu kan, bukan takmir ya waktu itu yang cerita. Saya ngeliat karena saya suka ngeliat YouTube-nya beliau itu kan. Ya udah dikasih aja dulu rokok gitu kan. Kasih aja dulu rokok, nanti habis itu bilang nanti suruh ke masjid bapaknya gitu kan. Nah, sekarang banyak udah dana-dana masjid kan sebenarnya bukan hanya untuk bangunan, tapi juga untuk SDM itu unggul gitu kan. Nah, harapannya mungkin ya pelatihan-pelatihan, penyajaran-penyajaran juga untuk para takmir masjid itu lebih sering dilakukan, lebih masif, dan kemudian alhasil banyak contoh-contoh masjid yang bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakatnya. Ketika masjid itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, kalau usah takut masjid itu sepi, masjid itu pasti didatangi. Ada yang bagi nasi gratis gitu kan, udah pasti banyak yang ngumpul gitu kan. Nggak suruh ngumpul, cuma tulis aja makan siang gratis gitu kan, udah nggak suruh ngumpul, rame itu pasti. Masih rame gitu kan, karena tahu di situ ada manfaat gitu kan. Orang-orang kita kan mikirnya saya dapat manfaat apa gitu kan. Sebenarnya walaupun udah dijanjikan ya sama Allah gitu kan, yang datang ke masjid sholat 5 waktu itu kan dicukupi gitu kan dengan segala kebutuhannya. Tapi kan itu nggak terlihat gitu kan. Nah sehingga program-program yang dilakukan itu kalau bisa ya jangan hanya program pembangunan, tapi program-program yang bisa membangun SDM, mendekatkan masyarakat itu dari ritual menjadi sosial, menjadi social movement gitu kan. Nah, sehingga nanti gerakan-gerakan itu terbangun tuh, remajanya, kemudian digerakkan, entah nanti kalau di sekitar masyarakatnya ada masalah sampah ibaratnya, ya mulailah dicerdaskan dari masjid, yuk buat bank sampah ibaratnya. Banyak kan pergerakan seperti itu. Saya rasa itu sangat bagus gitu kan, dan bisa terus disupport gitu. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustadz tadi ya, banyak sekali insight atau ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Beni tadi terkait juga problematika masjid, penyaluran untuk kebermanfaatan lah intinya, kebermanfaatan untuk jamaah dengan basis di masjid. Ini luar biasa. Mungkin ini saja yang bisa diceritakan lagi terkait yang jadi PR terutama pengurus masjid ya. Mungkin masih banyak yang belum teredukasi nih terkait Ziswaf, terkait mungkin penggalangannya. Mungkin ini bisa diceritakan sedikit saja terkait penggalangan. Nah, kemudian terkait manajemen penyalurannya Nah, karena kan mungkin kalau hari ini rata-rata masjid punya pemasukan infak dari infak Jumat, infak subuh mungkin, atau infak sehari-hari, sudah mulai banyak digalakkan lah tentang infak-infak atau donasi-donasi, terutama mungkin sekarang sudah ada yang melalui digital QRIS atau ini
melalui berbagai platform lah ini ya. Banyak lah. Kemudian yang jadi PR kedua adalah bagaimana penyalurannya tadi. Nah kan ini cocok nih untuk Ustadz Benny kan, karena kalau hanya untuk apa tadi beton dan besi atau untuk pembangunan, maka ini nggak menjadi kebermanfaatan saat ya. Bahkan untuk pengalokasiannya mungkin perlu dicerahkan kembali nih dari Ustadz Benny, bagaimana sih sebenarnya pengelolaan dana infak khususnya di masjid saja. Karena kalau untuk zakat, kalau sekarang ini yang masih dipahami masyarakat, zakat tuh hanya zakat fitrah. Terutama di kampung saya mungkin, atau di tempat-tempat, beberapa tempat saya sharing dengan teman-teman, zakat fitrah. Jadi yang sekarang ini yang perlu sangat diketahui atau dicerahkan kepada para takmir terkait pengelolaan infak. Dan kemudian tadi mungkin bisa disampaikan juga saat terkait zakat mal ya, zakat mal, zakat harta. Itu juga masih banyak masyarakat kita yang belum teredukasi nih terkait zakat mal, khususnya di jamaah-jamaah masjid ya, di desa-desa mungkin saat. Gimana Ustaz? Ya, menarik ya terkait infak, zakat, sedekah. Kalau infak itu kan memang penggunaan dananya fleksibel ya. Iya, betul. Mau disalurin untuk bangunan juga nggak apa-apa, mau disekahin ya untuk orang-orang tuh fakir, ya miskin, nah, untuk duafa itu boleh. Untuk guru ngaji, TPA itu juga sangat boleh, ataupun mau untuk pemberdayaan masyarakat, untuk modal usaha masyarakat sekitar, itu sangat diperbolehkan. Tapi kalau zakat, zakat itu kan sudah terbatas dia. Zakat itu ada 8 asnaf yang harus terima, dan itu nggak boleh bangunan gitu kan, karena dia harus orang. Kalau zakat itu harus orang, nggak boleh yang terima itu bangunan gitu kan, bukan orang gitu kan, bukan person. Itu terbatas di situ. Ada 8 asnaf yang harus dipenuhi ya, fisabilillah, ibnu sabil, ibaratnya amil, fakir, miskin, warimin, mu'alaf, itu kan termasuknya. Nah itu yang berhak menerima zakat gitu kan. Dan ya kami juga buka peluang mungkin ya, mohon maaf ya, boleh ya gitu. Boleh. Untuk para masjid-masjid yang memang untuk edukasi zakat, infak, sedekah, kemudian untuk pada masyarakat mungkin yang sekitar masjidnya ini masih taunya zakat fitrah gitu kan, tapi ternyata di sekitar masjid ini ada banyak tuh agnia gitu kan, orang-orang kaya tuh yang mereka punya gitu kan, hartanya memang harus disalurkan gitu kan. Bahkan Rasulullah pun melaknat sebenarnya kan, ketika seseorang tidur dalam keadaan kenyang tapi tetangganya dalam keadaan lapar gitu kan. Nah itu dibenci itu gitu kan. Apalagi jangan sampai itu masjid menyiarkan kas sekian ratus juta gitu kan, sekitarnya kelaparan, tetapi jamaahnya ngeluh gitu kan, nggak bisa makan, nggak bisa ini. Nah itu kita bisa buka peluang untuk kepada para pengurus-pengurus masjid, kalau mengedukasi, kemudian nanti perlu bantuan untuk kemudian mencerdaskan masyarakat terkait kewajiban zakat mal, zakat pertanian, mungkin profesi dan lainnya. Nah nanti pengelolaannya bersama dengan masjid, nah itu boleh. Nah dan itu bisa tuh dibangun untuk kemudian pemberdayaan ekonominya, modal usaha, mencerdaskan anak-anak sekitarnya, ada yatim duafa yang berprestasi kemudian dibeasiswain. Itu bisa tuh ketika itu terkumpul, karena zaman Rasulullah itu kan masjid itu bukan hanya untuk sholat ya, tapi juga pendidikan untuk tarbiyah, zakat mal juga kan, pengumpulan harta juga di situ, kemudian pendistribusiannya. Nah itu sangat tepat saya rasa, karena masjid itu paling dekat sama masyarakat gitu kan, dan pengurus-pengurusnya juga tentu bukan hanya sekedar datang pulang juga mengetahui ma'rifatul medannya gitu kan, dengan masyarakat sekitar tuh tahu persis gitu kan, mana yang perlu dibantu, mana yang enggak gitu kan, sehingga lebih mudah untuk mengetuk orang-orang sekitar bahwa ini ada nih sekitar kita yang perlu ditolong gitu kan. Yuk melalui masjid kita siap nyalurin gitu kan, kita siap bantu gitu kan. Nah karena kan kalau di masjid tuh enaknya ada pengurusnya, transparansi bisa gitu kan, yang penting data-datanya terlengkapi. Kalau masjid-masjid biasanya mau pengajuan juga bantuan ke kami ya, ada form pengajuannya dulu, KTP, kemudian permohonan dan lainnya diketahui oleh RT,
Nah, nanti kita survei dulu. Kalau dengan pengurus masjid ya enak lah. Udah tahu tuh. Betul. Gitu kan. Semua pengurusnya dirapatin, tahu. Nah, memang layak tuh. Udah, masyarakat di situ ini benar-benar layak nih. Bukan karena deket, tapi memang benar-benar layak nerima. Ada survei ada buat laporan. Kita kirimkan bantuan gitu kan. Itu peluang yang sangat besar saya rasa untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih besar dan mendekatkan masyarakat lebih dekat kepada masjid. Insyaallah. Berarti sebenarnya untuk takmir masjid atau pengurus masjid nih boleh saja untuk mengelola zakat mal, atau harus bermitra dengan katakanlah lembaga zakat atau Basnas atau pihak ketiga mungkin untuk mungkin apa ya bahasanya yang tidak terkait akuntansi atau auditnya nanti yang itu yang jadi PR-nya Ustaz. Untuk pengelolaan zakat kan sudah ada aturannya ya. Aturannya iya betul. Memang biasanya harus bermitra dulu, bermitra. Tapi memang yang jadi poin tuh dalam pendistribusian zakat yang perlu digarisbawahi oleh pengurus masjid tuh, di mana dana dihimpun, ya di situ harus didistribusikan. Jadi ya kalau ngimpunnya dari sekitar masjid tuh ya, masyarakat ya pastikan masyarakat situ dulu yang terima. Itu boleh. Nah, itu jadi bisa buat landasan kalau kerjasama ya dengan lembaga zakat ya. Ini mohon maaf ini itu lembaga zakat. Nah, memang ada peraturannya begitu gitu kan. Ya kalau sekitar situ sudah terpenuhi, jangan sampai nih kita ngasih ke yang lain ternyata tetangga kita kan kelaparan kan. Iya betul. Nah itu boleh bekerja sama, tapi memang harus ada naungan hukumnya. Nah karena itu nanti akan ada auditnya. Nah memang untuk saat ini lebih rapi lah, gitu. Masya Allah. Berarti lebih baiknya mungkin disarankan untuk ada mitra pihak ketiga ya. Terutama zakat mal ini kan, karena untuk zakat sendiri seperti disampaikan Ustaz tadi, dia ada kriteria khusus atau 8 asnaf yang disebutkan tadi untuk penyaluran zakat ya. Kalau infak tadi lebih fleksibel, boleh untuk ke pembangunan atau ke manapun ya program-program. Kadang kan juga sering tuh ya apa namanya, pengurus masjid dapat zakat tuh biasanya Ramadan ya. Iya betul. Ada yang nitip zakat mal gitu kan. Nah karena nggak tahu kadang dibeliin buat karpet gitu kan. Waduh. Nah ya sebenarnya salah gitu kan. Karena penerimaannya 100% gitu kan. Bukan masjid gitu kan. Nah itu ada aturannya. Nah itu nggak bisa. Sehingga nanti kita biar bisa lebih amanah dan lebih aman ketika menyalurkan dana, menghimpun dana, pencatatan ada, pelaporan semua ada, itu bermitra gitu. Banyak bisa bermitra dengan Lasnas Dewan Dakwah gitu. Masya Allah. Itu tadi teman-teman sahabat masjid ya, terkait zisfaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Kalau di Lasnas sendiri ada pengelolaan wakaf juga nggak, Ustaz? Kalau Lasnas untuk khusus Lampung ya, khusus Lampung bidang wakaf belum ada, tapi Dewan Dakwah yang mengelola. Oh, Dewan Dakwahnya. Wakaf itu dikelola oleh Dewan Dakwah. Nah, biasanya ada wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf produktif, itu Dewan Dakwah yang mengelola. Kalau Lasnas masih di sekitar zakat, infak, sedekah. Itu aja. Masya Allah. Berarti ini mungkin salah satu solusi ya untuk ke depan untuk para pengurus takmir masjid mungkin khususnya bisa berkolaborasi kepada lembaga amil zakat nasional atau Basnas ya, dan lembaga-lembaga terkait yang punya otoritas untuk mengelola zakat, sehingga pertama bisa mendapatkan edukasi terlebih dahulu, ilmu terlebih dahulu ya, terkait bagaimana penghimpunannya, pengelolaannya. Zakat itu kan ada aman ya, aman syar'i, aman regulasi, sama aman NKRI. Masya Allah. Jangan sampai nanti kita ngumpulin dana zakat, kita nggak masuk ke 3 aman itu gitu kan. Bisa bahaya nanti gitu. Betul. Jadi ada secara syariat, ada secara undang-undangnya juga. Masya Allah. Gitu kan. Itu tadi luar biasa, ini ilmu yang menarik ya, dan dibutuhkan bahkan untuk masjid-masjid ya yang ingin masjidnya makmur. Karena kenapa? Karena untuk menunjang program-program atau memberikan kebermanfaatan, kemakmuran masjid itu perlu pengelolaan zakat, infak, sedekah yang baik dan benar, karena dengan adanya
pengelolaan tersebut bisa menjadikan masjid-masjid yang ada, masjid-masjid yang kita kelola bisa menjadi makmur dan juga aman Ustaz ya. Oke, Masya Allah. Jadi gimana Ustaz, menurut Ustaz sendiri kolaborasi ya antara Lasnas atau lembaga amil zakat yang lainnya mungkin, dan takmir dan juga anak muda ini pengen saya spill lah. Mungkin anak muda hari ini ada banyak sekali beberapa organisasi-organisasi relawan mungkin yang bisa juga diberdayakan. Harapannya bisa mempercepat ya dalam kemajuan atau kemakmuran masjid-masjid di Indonesia, Ustaz. Ada nggak Ustaz menurut Ustaz kolaborasinya ke depan? Ya, kalau kolaborasi ya saat ini juga udah sering kita lakukan. Ya, salah satunya program-program kami, yaitu juga bukan hanya menyalurkan, tapi memang setelah kita memberikan program tuh kepada masjid tuh, contoh sumur bor atau kurban, itu pasti ditindaklanjuti, di follow up dengan adanya pembinaan keagamaan, khotib, kemudian untuk ceramah. Nah, pembinaan guru ngaji, pelatihan fikih janais dan lain-lainnya. Nah, itu kita lakukan. Bahkan untuk risma, nah itu bisa kita kelola, kita bantu bagaimana cara manajemennya. Waktu itu kan juga kita sudah pernah melakukan pelatihan manajemen masjid ya. Di mana Ustaz kalau boleh tahu? Nah, itu sebelum saya masuk ya, nggak salah tuh. Pak Risman tuh pernah waktu itu. Saya kurang paham ya. Di daerah Lampung ini. Di Lampung ini. Ada manajemen masjid tuh. Waktu itu grupnya masih ada juga gitu kan. Sampai sekarang kalau saya tanya sama pengurus Dewan Dakwah ya masih komunikasi dan pembinaan. Bahkan di sini nih ada banyak masjid-masjid yang memang kita bina ya. Salah satunya juga ya khotib tadi, pelatihan janais. Nah itu ibu bapak-bapak pelatihan fikih kurban, fikih zakat juga sering. Kemudian pembinaan mu'alaf ada di Marga Taqwa, itu kan masjid itu bersama MT-nya juga sekalian kerjasama di Aswahabah, di Natar gitu kan. Itu juga yang termasuk yang di Tulang Bawang tadi. Nah itu kerjasama tuh. Nah penggeraknya di sana anak muda juga. Dulu alumni ADI, Akademi Dakwah, ADI Metro. Nah itu seatas SMA tapi di bawah kuliah. Nah situ lulus, kita terjunkan ke sana, ngebina. Di sana alhamdulillah diberdayakan sama masyarakat. Di sana alhamdulillah sukses sekarang gitu. Nah, ini bergerak gitu kan. Nah, peran-peran dakwah masjid dengan anak muda ini sangat lekat ya. Apalagi dengan media sosial saat ini. Iya, betul. Banyak orang-orang yang sukses dengan media sosial, banyak masjid-masjid yang dakwahnya kemudian termasuk yang saya tertarik itu yaitu masjid afiliat tuh. Sehingga nanti orang-orang sekitar juga penghasilan banyak, masjidnya juga penghasilannya luar biasa. Sehingga orang-orang itu memang lebih dekat lagi dengan masjid tuh ya. Nah, itu terutama yang begitu tuh melek media itu kan anak muda tuh. Iya, betul. Sekarang untuk dakwah, ngajak ke masjid gitu kan. Nah, itu lebih mudah dengan media gitu kan ya. Apalagi masjid difasilitasi dengan wifi gratis. Nanti boleh ngerjain tugas sekolah atau apa, ada komputer, ada ini di masjid, boleh. Nah, kalau sekarang tempat masjid saya karena belum ada wifi dan lain-lainnya, tempatnya lebar, anak-anak dulu nggak boleh main bola, sekarang silahkan main-main, yang penting waktunya sholatlah dulu gitu kan. Insyaallah. Nah, insyaallah, nah buka TPA dan lainnya, yang penting tempat belajar, mau apa, mau pembelajaran apapun, pengen belajar, ayo gitu kan, selama saya bisa gitu kan. Nah, kita bagi waktunya gitu kan. Ini sangat luar biasa saya rasa, dan itu banyak tuh bisa dikolaborasiin, bahkan untuk di pedalaman-pedalaman tuh bisa nanti mungkin diinformasikan juga, termasuk yang mudah-mudahan nih daerah mana nih yang perlu kemudian masjid perlu dibantu juga, termasuknya ada guru ngaji di sana yang perlu kita support. Banyak guru ngaji yang di dalam-dalam tuh. Kalau di Bantar Lampung tuh guru ngaji insya Allah sudah aman lah ya gitu kan, insya Allah bahagia lah gitu kan, walaupun kita nggak tahu tuh gitu kan. Tapi kalau di dalam-dalam sana yang penting ikhlas ngajar gitu kan, udah nggak ada bayaran, nggak ada apa gitu kan. Nah itu perlu kita bantu, Iqra Al-Quran dan lain-lainnya bisa tuh melalui media mereka viralkan, bantu share ke media kami, ke IG Lasnas Dewan Dakwah, bisa ke sentra masjid kan, kita kolaborasi. Betul. Nah itu untuk kebaikan, nanti tinggal kita cari nih orang-orang baik nih yang mau nih bantu masjid tuh gitu, gampang kan? Betul Ustaz. Insyaallah luar biasa tadi
banyak sekali kalau kita ditanya bentuk-bentuk kolaborasi antara Lasnas, Takmir ataupun anak muda. Nah, tadi salah satu mungkin sebelum kita tutup saja masih ada hal yang tadi sempat disampaikan oleh Ustadz Benny dari di awal sama di akhir. Tadi ada masjid afiliat yang beliau sampaikan. Saya pernah ikut pelatihan beliau, Ustadz. Pelatihan beliau itu dia lebih kepada ini Ustadz ya, amal usaha ya. Amal usaha dia, jadi bantu menjual produk kebutuhan rumah tangga setahuku gitu ya, Ustadz ya. Nah, kalau untuk penggalangan dana ada salah satu masjid juga Ustadz yang menarik dikelola oleh anak muda, dan ini berkolaborasi juga dengan Lasnas nih, dengan lembaga apa lupa aku Ustadz namanya, Sidak atau apa gitu ya. Nah, dikelola anak muda, juga takmirnya oleh anak muda itu sendiri, juga dengan Lasnas tadi ya, dengan lembaga zakat ya. Namanya Masjid Juta Pemuda di Sukabumi. Nah, mereka itu sempat viral kemarin itu menggalang dana. Kalau yang tadi kan yang afiliat tadi dia amal usaha. Yang ini viralnya karena digital fundraisingnya saat. Iya betul. Jadi digital mereka ada salah satu video viral mereka yang pelayanan masjid, pelayanan untuk musafir yang musafir sama mustahik. Iya, musafir yang sedang kelelahan di masjid, terus mereka kasih bantal itu kan, kasih makanan. Nah, ternyata qadarallahnya video itu viral sampai puluhan juta, dan itu kemudian mendatangkan bahasanya traffic lah traffic, sehingga dari video viral itu kemudian ada CTA atau call to actionnya di komentar dan di captionnya ya, di komentarnya kalau yang di video itu ya, menyampaikan tentang pembebasan wakaf untuk masjid. Ketika itu masih ada pembebasan wakaf masjid. Sekarang kan sudah bebas. Alhamdulillah sekarang sudah lebih maju merambah ke program-program sosialnya dari digital fundraising tadi. Nah, ini mungkin yang bisa kolaborasikan. Coba bayangin tuh kalau masjidnya ditutup. Iya. Kalau ada musafir, kalau ada mustahik mau istirahat, dibukanya pas mau sholat aja gitu kan. Coba bayangin tuh, akhirnya kan nggak jadi dapat tuh kebaikannya tuh kan. Betul. Karena memang yang sering saya diskusikan kan sama istri juga termasuk yang didoktrin tuh dari gurunya, dia bilang gitu kan. Waktu guru SMK-nya dulu di Musuji itu bilang nggak usah risau kalau mau lakuin kebaikan gitu kan. Mau orang lain itu mau balas atau enggak gitu kan, karena nanti kebaikan itu akan bekerja sendiri. Betul. Ada satu waktu nanti ketika kamu melakukan kebaikan orang lain nggak balas, tapi nanti pasti akan ada kebaikan-kebaikan lain. Betul. Ketika ini Masjid Sejuta Pemuda ini melakukan kebaikan untuk entah orang yang nggak dikenal, dikasih bantal, kasih makan, kasih pelayanan gitu kan, orang yang memuliakan tamu-tamu Allah gitu kan, akhirnya Allah bantu gitu kan. Coba kalau pelit gitu kan, nggak dibantu. Nah, ini luar biasa gitu. Jadi takmir masjid ya jangan pelit lah, nggak usah takut gitu kan, duitnya habis gitu kan. Karena memang itu bukan hakmu gitu kan, bukan punyamu gitu kan, itu punya masyarakat gitu kan, punya untuk orang-orang yang berhak di situ untuk memuliakan mereka gitu kan. Udah, nggak usah pelit-pelit. Nanti kalau habis dapat lagi kok gitu kan. Tenang aja. Bahkan hewan yang melata itu kan dijamin rezekinya sama Allah gitu kan. Masa untuk masjid nggak ada gitu kan. Masya Allah. Itu tadi sahabat masjid. Intinya spirit kebaikan yang perlu kita tegakkan. Soal cara mungkin nanti Allah bantu dengan pertama mengilmui diri dengan belajar. Tapi yang paling utama adalah niat kita untuk menegakkan agama Allah terutama, terus kemudian memberikan kebermanfaatan kepada jamaah gitu ya, intinya kepada umat gitu ya. Oke, mungkin terakhir saat kita sudah cukup panjang tadi. Pertama membahas program-program kebaikan di Lasnas Dewan Dakwah, program kebermanfaatan. Kemudian tadi terkait pengelolaan dana infak, zakat, sedekah, dan juga ada mungkin gagasan-gagasan terkait kolaborasi ataupun yang bisa yang bisa dikolaborasikan kepada lembaga zakat atau pihak ketiga supaya yang pilar Baitul Mal di kemakmuran masjid ini tidak dikelola sendiri. Maksudnya perlu adanya kolaborasi tadi, perlu adanya pihak ketiga supaya tadi aman syar'i, aman NKRI dan aman regulasi. Aman regulasi. Jadi pilar Baitul Mal ini
perlu aman. Nah, karena bakal banyak apa ya? Masyarakat bahkan banyak juga pertanyaan-pertanyaan bakal kedepannya Ustaz ya. Kalau salah atau tidak aman dalam pengelolaannya. Nah, itu perlunya pihak ketiga tadi. Pengelolaannya nggak aman, orangnya nggak aman. Betul Ustaz. Masya Allah. Jadi sebagai closing statement Ustaz ya, mungkin sudah kurang lebih berapa 50 menit kita nih berbincang. Cepat ya? Cepat ya, tidak terasa Ustaz ya. Tidak terasa, mungkin Ustaz ada kesibukan lainnya di Lasnas Dewan Dakwah Lampung. Teman-teman yang ingin berkunjung bersilaturahmi sangat terbuka Ustaz di Lasnas, sangat terbuka. Boleh. Saya beberapa kali sempat main ke sana, dikenalkan oleh senior saya, kakak saya Lukmanul Hakim. Relawan kita dulu. Relawan Ustaz ya dulu, Masya Allah. Beliau perkenalkan dulu, saya sempat main ke situ. Banyak sekali program-program untuk program kebaikan ya di sana. Waktu itu ada event apa ya Ustaz ya? Event senam, terus event bekam, event Tibu Nabawi itu waktu Nabawi, pusat kesehatan ya di kantor ya waktu ya. Iya. Ada juga bazar juga. Bazar, program berbagi dan sebagainya. Nah, terakhir Ustaz, apa pesan dan harapan Ustaz untuk tadi khususnya para pengurus masjid, ya, pesan dan harapan untuk marbot juga. Saya kan pernah sebagai marbot nih, pasti punya pesan sendiri karena sudah sebagai marbotnya, sebagai pelakunya marbot itu sendiri yang punya pengalaman, dan mungkin untuk jamaah juga agar punya spirit yang sama, memakmurkan masjid dan menghidupkan dakwah sosial lah khususnya. Gimana Ustaz pesan dan harapannya? Ya, ini lebih ke pribadi ya mungkin ya. Kenapa yang rasain waktu itu pasti karena bilang marbot, masih kebayang-bayang dulu tuh pernah ada yang marbot senior ya. Kemudian dia sakit gitu kan. Ada nih salah satu agnia gitu kan, kerjaannya di masjid tuh. Sana dipinjemin mobilnya. Aduh ya Allah gitu kan, susah gitu kan, sampai beberapa marbot tuh nangis gitu. Ya itu jangan takut ya, mungkin untuk para pengurus masjid, marbot dan lain-lainnya untuk berbuat kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan berjalan gitu kan. Marilah melek di sekitar kita. Mungkin saat ini kas masjid bisa berbangga gitu kan, bisa ratusan, puluhan juta gitu kan. Tapi kita nggak tahu tuh ternyata tetangga-tetangga kita banyak yang nangis, anaknya nggak bisa bayar sekolah, bahkan nasi udah habis gitu kan. Marilah berbijaksana. Uang masjid itu bukan punya pengurus masjid, tetapi itu untuk memakmurkan. Jika ada hak-hak di mereka, marilah disalurkan, diberdayakan, dibimbing, sehingga nanti masyarakat itu juga bahagia. Ketika perutnya sudah terpenuhi, tenang gitu kan, tinggal enak ngajak ke masjidnya gitu kan, karena masjid sudah memberikan, jadi bagian untuk memberikan ketenangan bagi mereka gitu kan. Akan ketergantungan kepada masjid itu masyarakat itu kan, tapi tinggal dididik nanti, bukan masjid tapi Allah yang ngasih rezeki gitu. Masya Allah gitu. Insya Allah luar biasa. Tadi closing statement dari Ustadz Beni dari Lasnas Dewan Dakwah Lampung sebagai kepala divisi Ustadz ya? Kepala divisi pendayagunaan dan pendistribusian. Penyaluran zakat, infak dan sedekah. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara sahabat masjid, di podcast Cermat, cerita masjid teman-teman. Kita cukupkan untuk perbincangan kita pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih banyak Ustaz.